Perkenalkan, nama saya Muhammad Asad Penjani. Hadirnya saya di sini adalah sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara debat kita pada hari ini. Untuk topik yang akan kita angkat pada debat kali ini yaitu adalah penolakan UAS di Singapura. Kemudian sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan beberapa peraturan yang akan kita lalui. Yang pertama adalah perkenalan dari masing-masing tim, boleh diwakilkan ataupun masing-masing dari setiap orang memperkenalkan diri, baik itu dari tim pro ataupun tim kontra. Yang kedua adalah kita akan memasuki sesi debat yang akan dimulai dari penyampaian argumentasi dari setiap tim, dimulai dari tim pro, kemudian dilanjutkan daripada debat dan boleh untuk menyanggah dari setiap masing tim. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Mungkin itu saja beberapa peraturan yang saya sampaikan. Kita lanjutkan dari perkenalan untuk setiap tim. Pada tim pro dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Trai Puji Lestari dan samping saya Ewa Gunawan, kami dari tim pro. Dari kami tim kontra, di sini ada saya Muhammad Ridwan Syabul dan teman saya sebagai tim pendukung kontra di sini ada Rizka Habiadi. Oke, terima kasih pada kedua tim yang telah memperkenalkan diri. Kemudian lanjut daripada penyampaian argumentasi daripada setiap tim, dimulai dari tim pro. Disilakan. Baiklah, seperti yang kita ketahui, isu UAS ditolak di Singapura. Kenapa? Alasan Singapura menolak UAS itu mungkin dikarenakan adanya kurang tidak sukanya dari pihak Singapura dengan Ustadz Abdul Somad, yang dimana kita tahu Ustadz Abdul Somad itu kita tahu sifatnya atau wataknya yang keras ataupun dari pembawaannya. Mungkin dari kami pihak pro itu yang dapat kami sampaikan. Dikembalikan ke moderator. Oke, masih ada beberapa waktu ingin dilanjutkan. Oke, sepertinya tidak, maka akan dilanjutkan kepada tim kontrol. Silakan menyampaikan argumentasi. Jadi dikutip ya, kita melihat dari liputan 6 dari Batam itu bahwasanya Ustadz Abdul Somad itu dicekal otoritas Singapura saat melawat ke negeri tetangga itu. Pada saat itu pencekalan UAS itu dibenarkan oleh imigrasi kelas 1 Batam. Kepala Imigrasi kelas 1 Batam, Subuki Maulidin, mengaku mendapat informasi dari otoritas Singapura bahwa UAS tidak diizinkan masuk ke Singapura. Dari pernyataan liputan kami, ya, dari pihak kami itu punya sedikit kesimpulan. Mengapa Ustadz Abdul Somad ini bisa-bisanya gitu ditolak di Singapura? Kalau emang dia cuma alasannya sebagai karena ceramahnya keras, wataknya dingin, atau suaranya menggelegar seperti petir, itu sangat tidak masuk akal ketika dijadikan sebagai sebuah alasan penolakan negara yang dikenal sebagai negara maju ini menolak seorang ustaz. Nah, lanjutannya di sini tidak ada penjelasan namun dokumen keimigrasian lengkap, kata Subuki di kantor imigrasi Batam. Lewat ini, padahal data-data Ustadz Somad ini sudah lengkap, teman-teman. Namun kenapa bahwasannya beliau ini tetap ditolak? Tidak ada penjelasan dikatakan oleh kantor keimigranan ini terkait penolakan UAS ini. Jadi menurut pihak pro, apa yang membuat pihak pro menyatakan bahwa Ustadz Abdul Somad ini tertolak secara mentah di Singapura? Cuma ada yang ingin tambahkan untuk Silakan pada pro. Oke, lanjut pada tim pro, silakan. Dari pemerintahan Singapura itu sendiri, dia tuh memandang Ustadz Abdul Somad itu
eh, siapapun yang mengajarkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis sama juga yang disampaikan, betul juga yang disampaikan tadi sama kawan kalian ya. Ustaz Abdul Somad tuh wataknya juga keras dan juga penyampaiannya tuh juga begitu sedikit kayak merendahkan agama lain seperti itu kan. Kita lihat dari Singapura itu sendiri pun itu dari beberapa banyaknya disebut kota di situ tuh, itu enggak semuanya tuh beragama Islam. Itu pun kita lihat banyaknya agama lain. Dari itu mungkin dari Singapura menolaknya Ustaz Abdul Somad tuh karena Ustaz Abdul Somad tuh membawa ajaran yang ekstremis ya, ekstremis. Sehingga orang sana tuh menganggap Ustaz Abdul Somad tuh membawa ajaran yang begitu menakutkan lah gitu. Padahal dalam Islam itu yang benar disampaikan Ustaz Abdul Somad itu. Ingin menambahkan seperti yang dikutip dari detiknya tuh, di mana jangan salahkan itu negara Singapura atau pemerintahan Singapura, di mana negara itu punya otoritas melarang siapa saja yang hendak memasuki wilayah mereka yang tidak memenuhi kriteria. Jadi kenapa alasan Ustadz Abdul Somad ini tidak diterima? Jadi ada kriteria yang membuat dia itu tidak diterima saat ingin memasuki negara Singapura. Mungkin itu saja. Oke, Mas Ari ingin tambahkan untuk pihak pro? Lanjut, silakan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk permasalahan ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura, beliau pernah ingin mengunjungi Singapura, itu ingin niatnya untuk sosial, melakukan sosial. Cuman dari pihak Singapura itu langsung menilai bahwa Ustaz Abdul Somad ini melakukan kekerasan lah, ceramah dengan ekstrim lah. Tapi secara kita pandang, kan tidak mungkin seorang ustadz yang terkenal di Indonesia melakukan ceramah secara ekstrim. Apakah ekstrimnya secara fisik? Kan ekstrim hanya secara beliau mengatakan atau ceramah dengan nada yang tegas, itu berarti kan beliau ini mengajarkan Islam yang dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti mengajarkan ekstrim itu dengan cara main fisik, itu kan tidak mungkin. Nah, kenapa Singapura langsung menilai negatif gitu ke Ustaz Abdul Somad? Sekalipun tadi pihak pro mengatakan bahwa Ustaz Abdul Somad ini tidak memenuhi kriteria. Kriteria apa yang tidak dipenuhi oleh Ustaz Abdul Somad? Itu kenapa? Karena saya pernah membaca bahwa Ustaz Abdul Somad ini mengatakan bahwa beliau sudah memenuhi kriterianya. Pokoknya ya kan tidak mungkin juga kan seorang ustadz main ke Singapura tanpa memenuhi syarat-syaratnya main ke luar negeri gitu. Nah, gimana itu? Oke, kemudian di sini saya akan menyambungkan bahwa dalam berita ini, di dalam cuplikan liputan 6, UAS digiring ke ruang 1x2 menit dan ditahan di situ untuk diperiksa. Selanjutnya, anak istrinya, kerabatnya itu juga ditahan dalam ruang berbeda sebelum dideportasi. Ya, di dalam video yang berdurasi 13 menit yang lagi viral sekarang itu menunjukkan suasana ruangan di tempat Abdul Somad itu ditahan itu sangat sempit. 4 jam diawas dengan CCTV. Nah, jadi bagaimana pihak pro? Kalau emang masalah tidak kelengkapan data ya, seorang beliau tidak dilengkapkan data. Ya ini kan seperti seperti tahanan gitu loh. Seorang ulama besar ditahan dalam ruangan di CCTV. Lah, emang tujuan Ustaz Abdul Somad mau bunuh diri ya? Kan tidak mungkin gitu. Kalau kita melihat dari cuplikan berita ini, liputan 6 ini, itu menunjukkan bahwa pihak Singapura ini seperti menuduh Ustaz Abdul Somad itu ingin melakukan kekerasan di negara mereka. Ya padahal seperti yang kita ketahui kan, pressing itu bukan bagian dari kekerasan. Bagaimana dari pihak pro menanggapi pernyataan yang ada di liputan 6 ini? Silakan. Silakan. Kalau dari segi kriteria ya,
itu udah lengkap sih. Tapi kan alasannya Singapura menolak pun nggak dari situ juga ya. Karena Ustadz Abdul Somad tuh dia tuh sering membuat komentar yang merendahkan agama lain, apapun segala macam agama kan. Jadi mungkin Singapura menganggap itu tuh sesuatu yang untuk seperti yang tadi saya sampaikan, merendahkan agama lain. Karena kalian tahu sendiri lah kan, nggak boleh yang namanya tuh kita tuh merendahkan agama lain, meskipun agama kita ini dianggap agama paling benar. Itu. Oke. Bisa Anda berikan contoh Rendahkan. dalam penghinaan, cuplikan video mana yang menyatakan bahwa Ustaz Abdul Somad itu menghina non muslim? Salib tempat wajib. Salib tempat wajib. Dari mana Anda lihat? Lalu diartikan. Oh ya, Ustadz Abdul Somad tuh dia tuh dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempatnya jin, itu yang beliau bilang salib itu tempatnya jin itu kan. Itulah dibilang ke beliau tuh menghina agama lain, dibilangnya spasial. Jadi sumbernya bukan dari TikTok kan? Bukan dari TikTok Bukan dari sebenarnya. TikTok, ya? Saya ini dapatkan dari TikTok. Sumber yang saya Bukan. dapatkan itu benar-benar dari pernyataan yang saya baca bawah. Real berarti ya? Wih, Bukan sangat real nih. bukan pernyataan TikTok berarti ini. Bukan, saya bukan membaca di TikTok, Ya. karena saya membaca ini selalu secara berita ya, secara di sini. Secara de facto. Wah, kalau di TikTok itu banyak. Ya, silahkan Prof lanjutkan. Jadi masih ada yang ingin ditambahkan untuk pihak Prof? Untuk yang pernyataan dia tadi, yang Ustadz Abdul Somad seperti alasan bukan kenapa dia bilang itu, seperti informasi yang saya dapatkan dari Kompas.com, di mana penjelasan dari KBRI Singapura, Duta Besar Dubes RI Singapura, Suryo Pratomo menyampaikan bahwa sejak awal itu memang tidak diizinkan untuk masuk ke Singapura lantaran telah memenuhi kriteria warga asing yang berkunjung ke Singapura. Jadi informasi ini didapatkan dari otoritas imigrasi dan pos pemeriksaan AICA Singapura. Jadi mungkin begitu. Jadi dia itu tidak memenuhi kriteria seperti yang tadi dijelaskan Ewa juga. Sejak awal itu sudah memang tidak diizinkan. Jadi Oke, untuk pihak Prof, waktu telah habis. Untuk pihak kontra, silakan untuk menyampaikan argumen penutup, closing statement. Ya, karena tadi kita mendengar dari pihak Prof bahwa berita yang mereka dapatkan terkait Ustaz Abdul Somad itu menghina salib adalah tempat jin, begitu ya tadi, Bung Ewa. Nah, kami dari pihak kontra, emang berita ini belum ada detail ya, kebenarannya itu memang belum ada terungkap sampai sekarang. Jadi kita cuma bisa mengangan-angankan entah berita ini bisa dikatakan benar, karena sumber yang kita baca pun bukan cuma Liputan 6, bukan cuma Kompas, tapi terkadang kan kita banyak itu menggunakan media sosial seperti TikTok ya, TikTok maksudnya bukan TikTok ya, kemudian Telegram dan sebagainya, itu adalah sumber berita yang banyak. Jadi closing statement kami cukup untuk mewakili semua bahwasannya penolakan UAS ini kita anggap tidak akan clear masalahnya, karena belum ada pembuka satupun mulut yang berbicara, baik itu dari pemerintahan kita maupun pemerintahan Singapura terkait terkait kenapa beliau itu ditolak gitu. Sehingga kita di sini cuma bisa berargumentasi, berangan-angan, sehingga menciptakan refleks-refleks yang takutnya nanti bersenggolan. Jadi kami dari pihak kontra akan menetralkannya. Jadi begitu penyampaian dari kami pihak kontra. Moderator, terima kasih. Untuk pihak Prof, menyampaikan closing statement. Dan juga ya tadi yang
Ustadz Abdul Somad nih tidak hanya aja sejenis pembina tadi ya. Kita lihat juga dari Singapura. Singapura itu kan juga banyak agama lain. Jadi tidak hanya orang Islam. Nah, di ada suatu negara itu tak tahu negara apa namanya, Palestina ya, ada yang ustadz yang songkok warna putih itu tahu kan. Nah, itu kan dia itu kayak diancam, berapa diincar karena orang tuh ingin dibunuh karena dia tuh setiap berdakwah tuh bisa membuat agama lain tuh bisa mengikuti agama Islam. Seperti itu. Mungkin Ustadz Abdul Somad tuh diangkat karena Singapura tuh Seperti Dr. Zakir itu. ya, Anda tahu kan orangnya. Jadi Anda punya anggapan bahwasanya Ustadz Abdul Somad itu dinyatakan Singapura sebagai seperti Dr. Zakir. Nah, Ya. Masih ada beberapa waktu, masih ingin menambahkan? Sekian dari tim kami. Mungkin itu aja yang kami dapat sampaikan. Oke, terima kasih pada kedua buah tim pro dan kontra yang telah menyampaikan closing statement. Saya sebagai moderator berterima kasih pada Dewan Juri dan Hakim dan para tim. Terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kekurangan karena sungguhnya kesalahan datang daripada diri kami sendiri dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.